sering rapat dengan ini pejabat-pejabat PSI ya. Kita diskusi terkait dengan saham, terkait dengan dividen ya, hasil bagi laba itu ya. Kemudian yang lain-lain dan sebagainya. Pada waktu itu kita sempat menarik saham yang ada di BSI itu oleh Bupati tentunya. Berarti dalam artian ditarik itu dijual atau bagaimana? Dijual ya. Berapa yang dijual waktu itu, Pak? Nah, ini saya tepatnya nggak lupa saya itu. Ya nilainya kurang lebih 300 miliar lah. Yang dijual saham yang ada di BSI senilai kurang lebih 300 miliar. Ya, yang sudah bisa ditransfer ke APBD. Ya, dan itu sudah mendapat persetujuan dari DPR ya. Pak, sebentar, dijual. Sebenarnya kalau semakin banyak saham di sana, kan semakin memungkinkan untuk peningkatan PAD Banyuwangi. Kenapa alasan dijual itu, Pak? Kan itu pengurangan itu. Ya, artinya kan waktu itu Banyuwangi kan terkena dampak pandemi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini saya berada di sebuah ruang santainya narasumber, di mana beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang sekaligus tentu saja kita akan bincang-bincang yang sesuai dengan komisinya ya. Komisi apa kalau boleh tahu, Pak? Saya Komisi 3. Komisi 3 berarti membidangi pendapatan asli daerah atau PAD. Ya. Nama lengkap jenengan? Nama Wagianto. Pak Wagianto ini ada di Komisi 3 sebagai Wakil Ketua di Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuwangi. Baik, kita akan bincang-bincang di mana sesuai dengan realitanya Banyuwangi ini kan kaya dengan SDA, Pak, sumber daya alam, sekaligus keanekaragaman seni budaya daerah Banyuwangi. Tentu di sini kan selain dengan kekayaan yang dimiliki, ada karakteristik yang dimiliki oleh Banyuwangi sebagai cerminan daripada karakter Banyuwangi itu sendiri. Nah, sesuai dengan bidangnya, kira-kira menurut Pak Wagianto ini berkenaan dengan beraneka ragamnya seni budaya Banyuwangi ini, tentu ini kan berhubungan dengan kearifan lokal, Pak Wagianto. Kira-kira apa yang digambarkan oleh Pak Wagianto dalam ruang lingkup tersebut, Pak? Iya. Jadi terima kasih Mas Denny sudah bersilaturahim di rumah kami ya. Iyalah kita bincang-bincang ya tentang Banyuwangi tentunya. Ya, we should be proud to be a citizen of Banyuwangi. Artinya kita mesti bangga menjadi bagian dari warga Banyuwangi. Kenapa kita bangga dengan Banyuwangi? Ya, kita tahu kalau kita bicara kearifan lokal dari yang disampaikan oleh Mas Denny, Banyuwangi luar biasa. Ya, apa yang tidak dimiliki oleh Banyuwangi? Bung Karno itu pernah menggambarkan ya, Nuswantoro yang sangat dicintai itu dengan istilah negeri Swarna Dwipa. Negeri Swarna Dwipa. Wah, ini berarti apa artinya itu? Masyarakat berarti juga perlu tahu. Iya, perlu tahu. Apa makna daripada Swarna Dwipa yang digambarkan oleh Bung Karno itu? Tiada lain adalah gugusan gunung yang pada hakikatnya, yang pada dasarnya
bukan gugusan gunung, tapi gugusan emas intan berlian mutu matikam. Emas intan berlian mutu manikam yang berserakan di seluruh sepanjang Nusantara, garis Khatulistiwa itu. Itu gambaran Nuswantara yang digambarkan oleh Bung Karno. Barangkali tidak apa ya, berkelebihan kalau kita juga apa yang membanggakan negeri kita, wilayah kita Kabupaten Banyuwangi ini dengan bagian daripada negeri Suwarnadwipa itu. Pernah rektor Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, ya, Sultan Mahmud Saltaut. Beliau menggambarkan bahwa Indonesia itu adalah serpihan surga, yang diturunkan Allah ke muka bumi. Serpihannya ada di Indonesia. Apa yang menjadi dasar alasan itu kira? Ya, karena kecantikan, kemolekan daripada negeri Suwarnadwipa tadi, sehingga Mahmud Saltaut menggambarkannya sebagai serpihan surga. Sekali lagi tidak berkelebihan kalau kita juga menggambarkan wilayah kita, daerah kita Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian daripada serpihan surga itu sendiri. Iya. Makanya majesties of Banyuwangi, ya, keluhuran, keagungan Banyuwangi. Tidak salah Bupati dengan mengistilahkan majesties. Maknanya kan keagungan, ya, keluhuran. Kemudian ada melabeli juga Banyuwangi sebagai the sunrise of Java. Artinya apa? Wilayah yang pertama menerima sambutan sang surya sinar matahari adalah kita. Banyuwangi. Sebelum Surabaya, sebelum Jakarta, apa yang mendapatkan asupan sinar matahari, kita terlebih dulu. Artinya kita menjadi mercusuar daripada untuk sendiri. Iya. Oke, Pak Wagianto. Tadi disebutkan seperti dari Kairo Al-Azhar itu menggambarkan Banyuwangi Indonesia itu serpihan surga. Banyuwangi tentu di antaranya. Iya. Nah, ini dihubungkan dengan pengistilahan dari Bung Karno bahwa sepanjang Nusantara, sepanjang garis Khatulistiwa itu berhamparan namanya gunung-gunung emas, berlian dan sebagainya. Nah, kita tarik ke Banyuwangi, berarti kan bagian daripada itu. Betul. Nah, Banyuwangi ini kan di wilayah selatan itu kan ada istilah Gunung Tumpang Pitu. Ya, yang konon di situ emasnya jauh lebih hebat daripada daerah-daerah lain. Apakah ini juga bagian daripada jawaban dari penggambaran serpihan surga tadi, Pak? Iya, tentu seperti itulah, ya. Kalau tadi Bung Karno menggambarkan dengan Suwarnadwipa tadi, ya, gugusan emas. Ya, ternyata Banyuwangi kan punya, ya, yang sampai sebutkan Tumpang Pitu. Konon kadar emasnya itu kualitasnya 24 karat ke atas. Berarti di atas umum Di gitu ya? atas, artinya betapa kandungan emasnya itu betapa luar biasa. Ya. Sementara konon lagi lah, ini saya tidak tahu persis. Pernah juga dinyatakan bahwa Tumpang Pitu itu memiliki kandungan uranium. Ngeri. Kalau sudah itu benar adanya, uranium ini apa? Ya. Bahan nuklir itu kan? Bahan nuklir. Jauh lebih dahsyat. Wah, jauh lebih dahsyat kalau dihitung-hitung harganya. Wah. Tapi kalau benar adanya loh ya, itu. Kalau benar adanya. Itu sementara hasil penelitian berarti ya? Iya. Konon saya pernah dengar itu. Kalau ini benar adanya mengandung uranium, ya, bahan bakunya nuklir itu. Waduh. Pak Wagianto,
Saya beberapa waktu yang lalu itu pernah kita bincang-bincang dengan seorang teman. Katanya itu orang-orang dari Eropa, Jepang itu seringkali sebelum ada apa namanya aktif eksploitasi Ya. Gunung Mas itu seringkali ternyata mereka itu orang-orang peneliti. Iya. Apakah itu terhubung dengan para peneliti baik dari Jepang maupun dari Eropa itu? Boleh jadi seperti itu. Iya. Jadi itu yang pernah saya dengar ya, pernyataan seperti itu. Belum lagi aduh apa yang tidak dimiliki oleh Banyuwangi. Bayangkan Zealand ya, Pelengkung itu the second big wave on the world. Ya, ombaknya itu terbesar seluruh dunia. Iya, setelah Hawaii. Betul. Ini kalau kita bicara tentang sumber daya alam tadi SDA yang sampai SDA tadi ya. Betapa Banyuwangi Ijen Crater ya. Kawah Ijen. Konon Blue Fire-nya ya. Is only one on the world ya, hanya satu di bumi. Iya. Sebelumnya itu kan hasil penelitian kan ada dua ya, Islandia sama Kawah Ijen. Nah, ketika bicara Blue Fire, berarti kan api yang berwarna biru. Ya. Nah, ternyata kalau Island itu kan daerah es, gunung es, warnanya memang biru. Tapi ketika dihubungkan dengan fire, berarti kan nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Nah, itu kan penelitian terakhir dari Belanda kalau nggak salah yang menentukan kata satu-satunya Blue Fire itu si only one, hanya yang dimiliki oleh Banyuwangi. Betapa Banyuwangi sudah belum lagi kalau ngomongkan apa ya objek-objek wisata yang ada. Artinya ikon-ikon yang mendunia ini patut menjadi ikon kebanggaan bagi masyarakat Banyuwangi. Iya, pastilah. Oke Pak Ogianto, kita kembali ke tadi ya, ke apa Gunung Mas tadi ya, Gunung Mas. Iya. Ini kan beberapa abad yang lalu pernah digambarkan dalam istilah orang Jawa itu pasmon, bahwa ada sebuah raja Belambangan yang identik dengan memegang gada berwarna kuning. Itu kan menggambarkan emas atau keemasan. Apakah di sini leluhur sudah mengetahui sehingga melambangkan itu dalam bentuk gada emas itu? Ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Kita tahu kalau kita mengikuti acara-acara entah ini sejarah atau apa istilahnya yang apa cerita legenda. Betapa Minak Jinggo itu memegang gada ya, gada emas, gada kuning. Apakah itu sudah merupakan lambang sedari zaman dulu bahwa Banyuwangi ternyata memang ya itu mungkin sebagai simbol juga ya, simbol bahwa Banyuwangi ternyata ini loh udah digambarkan oleh leluhur kita beberapa abad yang lalu itu. Kota Banyuwangi itu aduh luar biasa. Banyuwangi negeri apa namanya, kabupaten paling luas, paling gemah ripah lah ya, paling kita punya hutan, kita punya laut, kita punya gunung, kita semua punya lengkap. Waduh, bayangkan panjang 179 km ya, pantai dari apa barat ke timur itu, Wongsorejo. Oh iya, sampai apa namanya Menu Betiri itu ya. Wah itu luar biasa itu panoramanya ya. Iya, itu kan view-nya. SDA-nya juga. Iya, makanya kan dulu ada istilah Triangle Diamonds, segitiga berlian. Segitiga berlian. Apa segitiga berlian itu? Iya. Jadi Triangle Diamonds. Apa itu? Yaitu Zealand, Pelengkung, Sukomade, dengan ombaknya yang luar biasa itu, Sukomade dengan turtle penyunya, ya, kemudian Ijen, dan semua mendunia. Oh betul, semua mendunia. Red ya, segitiga. Itu kalau nggak salah pernah dicanangkan eranya Bupati almarhum Pak Samsul. Oh gitu, iya kayaknya. Iya betul. Canangkan segitiga berlian itu iya, dengan penyangga dari Kawah Ijen,
kemudian Zilen atau Pelengkung, termasuk Kemadian, semua semua itu mendunia. Oh iya. Terus gini, melihat kekayaan yang begitu rupa dari Banyuwangi yang dimiliki oleh Banyuwangi, terus gimana masyarakat Banyuwangi ini supaya bisa menikmati itu, Pak? Ya. Supaya bisa menikmati itu gimana? Ya tentu semua kekayaan yang ada di dalam bumi, ya, Ibu Pertiwi ini menjadi harus dapat mensejahterakan masyarakatnya. Yang ada di Iya. Banyuwangi. Jadi seluruh alam kekayaan dan isinya ini diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Tak ubahnya juga Banyuwangi, ya, artinya kekayaan alam, kekayaan macam-macam yang dimiliki oleh daerah harus mampu menjadi apa ya, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kalau kita bicara tumpang pitu, ya saya kebetulan membidangi di PAD ya. Waktu itu kita apa namanya sering rapat dengan ini pejabat PSI ya. Ada kita apa namanya diskusi terkait dengan apa saham, terkait dengan dividen ya, hasil bagi laba itu ya, kemudian yang lain-lain dan sebagainya. Pada waktu itu kita sempat apa ya, menarik saham yang ada di PSI itu oleh Bupati tentunya. Berarti dalam artian ditarik itu dijual atau bagaimana? Ya dijual ya. Berapa yang dijual waktu itu, Pak? Ini saya tepatnya lupa saya itu. Ya nilainya kurang lebih 300 miliar lah. Yang dijual saham yang ada di PSI senilai kurang lebih 300 miliar. Ya, yang sudah bisa ditransfer ke APBD. Ya, dan itu sudah mendapat persetujuan dari DPR ya. Pak, sebentar, dijual. Sebenarnya kalau semakin banyak saham di sana, kan semakin memungkinkan untuk peningkatan PAD Banyuwangi. Kenapa alasan dijual itu, Pak? Kan itu pengurangan itu. Ya, artinya kan waktu itu Banyuwangi kan terkena dampak pandemi ya. Terkena dampak pandemi sehingga banyak anggaran-anggaran yang digeser waktu itu. Anggaran dari SKPD semuanya digeser, istilahnya refocusing ya, untuk apa? Kepentingan untuk menanggulangi ya pandemi COVID-19, termasuk yaitu pengambilan dari saham yang di PSI itu untuk mengcover ya, juga apa namanya refocusing kepentingan untuk menangani COVID. Pak Bagianto, dengan menjual saham yang ada di PSI senilai 300 kurang lebih 300 miliar itu, apakah itu tidak justru mengurangi PAD untuk Banyuwangi, Pak? Ya, kalau mengurangi kan apa namanya parameter kita ini kan kepentingan ya, kepentingan. Ketika APBD tidak bisa menjamin atau mengcover kepentingan yang diperlukan ya, tentu hanya yang mengambil alternatifnya ya kita mengambil saham yang ada di PSI sebagai aset itu, aset kita. Oke. Terus gini ya, pada kalau tidak salah pertengahan tahun berapa itu ya, 20 kalau salah. Saham 2020 kita itu ya? 2020. Saham kita ini sudah 2,6 triliun. Waktu itu. Saham ini kan ya, saham ini kan fluktuatif. Betul, naik turun kan seperti itu ya. Nah, ketika kita naik ya tentu aset kita ya, saham kita menjadi tinggi kan seperti itu. Ya. Pendapatan berarti PAD tinggi waktu itu. Iya, tapi belum menjadi PAD kan belum kita tarik kan. Jadi gitu. Masih bersifat saham. Ya. Di saham yang masih terus
dikelola oleh PSI untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan kan seperti itu. Bapak Gento, tahun 2020 saham Banyuwangi, Pemda Banyuwangi Ya. di BSI atau Tumpang Pitu itu mencapai 2,6 triliun. Sekarang berapa kali ditarik Pak saham itu Pak? Tahun lalu kurang lebih 300 miliar ditarik ya. Saat ini kira-kira ada berapa saham yang tersisa di sana? Ini terus terang saya belum tahu ya perkembangan yang sampai terkini ini seberapa besar ya, karena kita belum melakukan rapat-rapat lagi dengan BSI, dengan SKPD ya. Nah, ini kita masih belum tahu ya seberapa besar aset kita yang masih dari yang ada di Tumpang Pitu di sana Tumpang ya. Pitu itu. Oke. Ya. Pak, Tumpang Pitu ini kan milik daerah Banyuwangi. Tadi dikatakan bahwa harusnya menjamin kesejahteraan sebesar-besarnya kepada rakyat Banyuwangi khususnya. Ya, khususnya Banyuwangi. Kekayaan Banyuwangi. Kira-kira mulai pertama kali menanam saham ke BSI atau Tumpang Pitu itu apa sih yang sudah diberikan kepada daerah Banyuwangi maupun rakyat Banyuwangi sepengetahuan dari Pak Wagianto? Maksudnya yang sudah ditarik itu yang maksudnya yang bisa menjamin bahasa kesejahteraan tadi itu ya, mungkin untuk pembangunan atau yang lainnya ya. Logikanya kan seperti ini, andai kata yang aset kita yang masih tersimpan di BSI yang masih terus dipengembangkan itu yang 2,6 triliun tadi diambil barang sepertiganya lah kan itu ya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Banyuwangi sudah insya Allah sudah sudah tercover lah mestinya. Kalau kita bicara kemiskinan yang ada di Banyuwangi kan masih sekarang masih di angka 7,8% kemiskinan yang ada di Banyuwangi ini. Artinya apa ya, dulu tahun berapa itu ya, masih belum pandemi itu Banyuwangi sempat di angka 6 kemiskinan. Artinya angka terendah di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur ini. Artinya apa? Ketika ini kemiskinan meningkat dari 6 menjadi 7,8% ini, ya harusnya ada upaya-upaya dari pemerintah Banyuwangi untuk mengatasinya, untuk mengembalikan lah. Mengatasi itu mengembalikan. Mengembalikan di angka 6. Tentu kalau kita bicara kemiskinan, kemarin kami membuat perda penanggulangan kemiskinan. Iya, dan itu sudah kami sosialisasikan di masyarakat melalui kecamatan-kecamatan. Melalui pengaturan dalam perda itu ya. Ya. Nah, sekali lagi ketika kita bicara tentang kemiskinan yang ada di Banyuwangi ini, tentu pemerintah harus hadir. Ya. Tanggung jawab. Iya, harus hadir di sana dan mengidentifikasikan kemiskinan itu, kemudian mencari akar masalahnya dan mencari solusi. Kalau kita urai, kemiskinan itu terjadi kan karena banyaknya pengangguran dan juga ada kesenjangan disparitas ya, dari yang kaya dan yang miskin ini. Ada kesenjangan. Oleh karena itu sekali lagi pemerintah harus hadir di sana dengan harus membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan itu pernah dijanjikan oleh pasangan saat ini kan, Bupati. Oh iya, jadi visi misi Ibu Bupati, Ibu itu membuka lowongan waktu pekerjaan. itu membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya. 10.000 waktu itu. Iya, janjinya ya. Itu. Sudah terwujud apa belum itu? Tentu itu proses ya. Nah ini dengan Banyuwangi Reborn yang digulirkan sekarang ini kan Banyuwangi Reborn. Ya. Apa Reborn itu? Melambung tinggi ya. Kalau sekarang istilah Reborn eranya Pak Samsul Adi dulu Jingkira Tangi ya.
bangkit Ya, bangkit Jengiratangi Dan itu bangkit istilah pengembangan. sekarang di istilahnya Banyuwangi Raibon. Raibon. Di mana salah satu program Bu Bupati yaitu akan membuka lapangan kerja, ya, membuka infrastruktur seluas-luasnya, pembangunan jalan dan akan mempekerjakan, ya, padat karya istilahnya ya. karya ya. Itu salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan. Kalau mengentaskan sama sekali tidak mungkin, Nggak mungkin, impossible. nggak mungkin. Ya. Impossible. Negara yang paling kaya sekalipun Saudi ya, konon negara petrodolar. Tapi ketika kita naik haji di sana ya, kita masih menemui pengemis-pengemis, pengemis. apa namanya, gelandangan di jalan. Gepeng Artinya lah, apa? gepeng. Ya, gepeng. Wajah kemiskinan itu masih Masih ada. terpotret. Bahkan Iya, di pusat Masjidil Oh, Haram iya, juga dan betul sekali. Madinah. Artinya apa? Kalau dientaskan sama sekali tidak mungkin. Dan itu menjadi hukum alam, nature of law, ya. Artinya sunatullah. Ada kaya, ada miskin, ada siang, ada malam, ada kodrat ya, itu sunatullah. Jadi tidak bisa dihapus sama sekali. Nanti kalau tidak ada orang miskin gimana? Kita mau mentasarufkan zakat kita kemana? Kemana kalau bukan orang pada orang? Kalau tidak ada orang miskin, kan seperti itu. Betul ya. Jadi harus tetap ada. Kalau meminimalisir okay, harus. Wajib, kan? Wajib. Wajib pemerintah daerah. Misalnya melihat warga yang rumahnya tidak layak huni, ya. Bedah rumah. Dilakukan bedah rumah. Orang yang sebatang kara, orang manula tua yang tidak ada yang ngurusi keluarganya, tidak mengomeni, ya, tidak mau tahu. Ada program apa namanya, rantang kasih. Rantang kasih ya, sifatnya isi musiman berarti dia. Ya setiap hari itu. Rutin itu. Rutin tiap hari. Kalau nggak mampu nggak punya tempat, ya, belum lagi pemerintah pusat dengan BLT-nya, dengan PKH-nya, dengan BSP-nya, bantuan-bantuan yang lain lah ya. Ini apa adalah solusi dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Nah, sekali lagi Banyuwangi masih diangkat. Mungkin pesannya bisa sampaikan pada masyarakat. Ya, jadi kepada masyarakat Banyuwangi ya harus disadari bahwa kondisi Banyuwangi setelah pandemi tentunya banyak menggerus sendi-sendi ekonomi di segala bidang. Nah, dengan Banyuwangi Raibon yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi, tentu itu akan menjadi solusi kita ya untuk membangkitkan kembali, ya, menumbuh kembangkan kembali sendi-sendi ekonomi yang kemarin sempat terpuruk. Ya, mudah-mudahan Banyuwangi Raibon ini akan mampu direalisasikan oleh Ibu Bupati, dan pada gilirannya nanti akan dapat mensejahterakan masyarakat Banyuwangi. Demikian. Oke, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wagianto yang kebetulan beliau ini Wakil Ketua di Komisi 3 yang sekaligus membidangi pendapatan asli daerah, kan begitu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wagianto. Amin.